guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu buah tips dan tutorial yang mungkin bisa berguna bagi Anda yang khususnya pengguna handphone, yaitu tips bagaimana cara menghapus aplikasi bawaan handphone yang mungkin tidak terlalu dipergunakan tapi sudah terinstall pada saat kita baru membeli handphone tersebut. Tapi aplikasi ini tidak bisa kita uninstall seperti biasanya. Jadi, saya akan memberikan tips bagaimana cara kita menginstal aplikasi-aplikasi tersebut secara permanen. Jadi contohnya seperti ini ya guys. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall bawaan dari handphone saya. Beberapa aplikasi yang tidak terlalu sering saya pergunakan dalam aktivitas sehari-hari karena aplikasi-aplikasi ini jarang sekali, bahkan tidak pernah saya gunakan. Sebelumnya saya sudah pernah menginstal aplikasi-aplikasi ini pada saat kali pertama saya membeli dan menggunakan handphone ini. Tapi karena handphone ini baru saja saya reset ulang, jadi aplikasi-aplikasi ini muncul kembali. Ya, karena aplikasi-aplikasi ini sudah ada dan sudah terdapat pada sistem operasi bawaan di handphone ini ya guys. Oh ya guys, saat ini handphone yang saya pergunakan untuk membuat tutorial ini adalah handphone Xiaomi Redmi Note 4. Handphone jadul ya guys, cukup jadul. Tapi handphone ini masih berfungsi dengan baik setelah saya menggunakan lebih dari 4 tahun. Kalau saya hitung kembali sepertinya bukan lebih dari 4 tahun ya guys, tapi baru hampir 4 tahun. Ya, yang saya pergunakan ini yang seri MediaTek ya guys, Redmi Note 4 MediaTek. Oke guys, bisa kita lihat di sini ke dalam sistem pengaturan aplikasi. Kalau aplikasi-aplikasi bawaan ini tidak bisa saya uninstall seperti biasanya. Contohnya salah satu aplikasi ini yang sudah merupakan bawaan dari handphone, jadi tidak bisa dihapus secara permanen. Saat ini saya hanya bisa menguninstall pembaruannya saja guys, tapi tetap saja aplikasi ini masih berada di dalam handphone saya. Begitu juga dengan beberapa aplikasi yang lainnya yang memang dari awal sudah tertanam di dalam handphone ini. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghapus aplikasi-aplikasi yang kurang kita pergunakan ini secara permanen tanpa merusak ataupun membuat sistem handphone kita menjadi error. Jadi kita melakukan proses penguninstalan ini tanpa menggunakan proses root ya guys. Jadi handphone kita masih tetap dalam keadaan aman guys ya, tidak kehilangan garansi. Oh ya guys, perlu diingat apabila kita menghapus aplikasi-aplikasi bawaan dari handphone kita, harus tahu bahwasanya aplikasi tersebut tidak terkait dengan sistem operasi dari handphone yang kita miliki ya guys. Karena apabila kita salah menguninstall aplikasi-aplikasi ini guys, itu bisa menyebabkan sistem operasi di handphone kita menjadi error guys. Jadi kita juga harus cermat dalam menguninstall dan memilih aplikasi-aplikasi mana yang tidak kita pergunakan. Biasanya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita hapus itu adalah aplikasi-aplikasi yang juga terdapat di Google Play Store ya guys. Contohnya seperti aplikasi browser yang sering sekali nempel dan sudah ada dari pertama kali kita beli handphone, yaitu seperti contohnya QC Browser ataupun Opera Browser dan juga aplikasi-aplikasi browser lainnya guys. Atau juga mungkin ada aplikasi-aplikasi foto cantik dan sebagainya ya. Dan juga aplikasi bawaan dari Google sendiri seperti aplikasi Google Foto, Google Play Film, Google Music, Google Drive, atau bahkan Gmail juga bisa kita hapus ya guys. Karena biasanya kalau untuk aplikasi email itu sudah terdapat aplikasi bawaan dari handphone tersebut guys. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Gmail dan jarang saya menggunakan bawaan aplikasi email dari handphone. Karena saya sudah nyaman dengan penggunaan aplikasi Gmail dari saya awal pertama menggunakan handphone. Oke, kita mulai langkah-langkah untuk menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan ini ya. Langkah pertama, kita harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu. Bagi kalian yang mungkin belum pernah mengaktifkan opsi pengembang sebelumnya, yang harus kalian lakukan adalah masuk ke dalam pengaturan, kemudian masuk ke dalam tentang ponsel. Oh ya, perlu diketahui kalau untuk mencari menu tentang ponsel di setiap handphone itu mungkin letaknya berbeda-beda ya guys, tergantung dari tipe handphone yang kita miliki. Kalau dari handphone Xiaomi milik saya ini, kan begitu kita masuk ke dalam pengaturan, langsung menemukan menu tentang ponsel terdapat di paling atas.
Mungkin kalau di handphone brand atau merek lain posisinya tidak sama dengan yang punya saya ya guys. Contoh kalau misalkan di Vivo itu setelah kita masuk ke pengaturan, kemudian kita mencari menu pengaturan lainnya. Dan setelah itu baru kita ketemu dengan menu tentang ponsel ini guys. Intinya di sini kita cari menu tentang ponsel. Oke. Setelah kita masuk ke menu tentang ponsel, biasanya terdapat beberapa rincian handphone. Contohnya terdapat nomor model, nama perangkat, versi Android, RAM dan sebagainya, tergantung juga dari tipe handphone yang kita miliki ya guys. Yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan cari tulisan versi perangkat lunak ataupun versi OS Android bawaan dari tipe handphone kita. Yang jelas di sini kalau di handphone milik saya tertulis versi MIUI guys ya, versi MIUI. Dan kemudian untuk mengaktifkan opsi pengembang tersebut, di tulisan versi pengembang ini kita tekan sebanyak lebih dari 7 kali. Pada saat kita menekan tulisan tersebut, nanti akan muncul tulisan kecil di bawah ya guys. Jadi setelah kita mengaktifkan opsi pengembang ini akan tertulis seperti ini guys. Oke, untuk mengecek apakah opsi pengembangnya sudah aktif, kita kembali ke menu pengaturan awal ya. Setelah kita masuk ke pengaturan awal, kita cari setelan tambahan. Dan setelah kita masuk ke setelan tambahan, kita scroll ke bawah, biasanya itu sudah terdapat menu opsi pengembang. Oke guys, bila opsi pengembangnya sudah aktif, kita masuk ke langkah selanjutnya ya. Kita kembali ke home screen, kemudian kita ke Play Store guys. Dan nanti kita akan install aplikasi yang bernama App Inspector. Oke guys, guna dari aplikasi App Inspector ini adalah agar kita bisa mengetahui package name daripada aplikasi yang akan kita uninstall atau kita hapus nanti. Oke, setelah kita menginstal aplikasi App Inspector tersebut, langkah berikutnya adalah kita masuk ke laptop atau komputer. Kemudian di dalam laptop ataupun komputer, kita install sebuah aplikasi yang bernama ini Minimal ADB Fastboot. Oke ya guys, ukuran aplikasi ini tidak besar, hanya sebesar 1 MB saja. Nanti aplikasi ini yang akan menghubungkan device kita, yaitu handphone yang akan kita konekkan ke PC ataupun laptop. Untuk mendownload aplikasi ini akan saya berikan link di kolom deskripsi. Setelah kita install, langsung saja kita buka aplikasinya dan tampilannya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita hubungkan handphone kita dengan laptop ataupun komputer dengan menggunakan kabel USB. Setelah terhubung, kita masuk dan aktifkan opsi pengembang di handphone kita. Kemudian cari di bawah terdapat menu debugging USB dan kita aktifkan guys. Dan bila sudah terkoneksi dengan komputer, akan muncul pemberitahuan seperti ini dan diklik OK saja guys. Dengan begitu, komputer ataupun laptop kita telah bisa mengakses ke dalam handphone yang kita miliki. Oh ya, jangan lupa untuk mengaktifkan file transfer yang terdapat di menu notifikasi ya guys. Biasanya saat kita mencolokkan kabel USB ke komputer, itu di menu notifikasi terdapat pemberitahuan pengisian daya atau file transfer. Nanti diambil aja di pilihan file transfernya guys. Selanjutnya kita masuk kembali ke dalam komputer ataupun laptop. Di dalam aplikasi ADB Fastboot, kita ketikkan ADB device, tekan enter dan kemudian akan tampil tulisan seperti ini.
Kemudian ketikkan ADB cell, lalu tekan enter, dan nanti akan muncul tulisan seperti ini. Yang perlu diperhatikan ini tanda dolar ini ya guys. Jadi kalau yang di belakang ini mungkin di setiap tampilan nanti akan berbeda-beda tergantung dari tipe handphone kita. Karena handphone saya itu adalah MediaTek, makanya tulisannya itu nikel. Tapi mungkin di handphone yang lain, Samsung, Vivo, Oppo mungkin akan berbeda. Yang penting ada tampilan icon dolar ini guys. Kemudian setelah itu kita ketik kembali PM list package, lalu tekan enter, dan di sini akan terdapat semua list aplikasi tapi dalam bentuk package name guys ya, yang terdapat di handphone kita. Oke, kita kembali ke tampilan handphone kita ya. Kita buka aplikasi app inspector tadi guys. Kemudian kita cari aplikasi yang akan kita uninstall atau akan kita hapus. Oke, di sini kita pilih Google Foto ya guys. Kita akan coba hapus Google Foto ini guys. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ada package name-nya guys. Dan package name ini yang akan kita ketikkan ke dalam komputer. Kembali ke layar komputernya guys. Di sini akan kita ketikkan package name tadi guys, tapi kita awali dengan tulisan seperti ini guys. PM spasi uninstall spasi strip huruf K spasi strip user spasi 0 spasi com titik google titik android titik apps titik fotos, kemudian tekan enter. Di sini sudah tertulis tulisan sukses ya guys, sudah tertulis tulisan sukses. Jadi aplikasi tersebut sudah betul-betul terhapus dari dalam handphone kita. Bisa kita lihat di sini di dalam handphone kita sudah tidak lagi terdapat aplikasi Google Fotonya ya guys. Sekarang akan kita coba untuk menghapus satu buah aplikasi lagi guys. Oke, akan kita coba menghapus aplikasi Hangouts ini ya guys. Caranya tetap sama. Kita mengetik package name daripada aplikasi tersebut, tapi diawali dengan tulisan PM spasi uninstall spasi strip K spasi strip user spasi 0 spasi, baru kita tuliskan package name daripada aplikasi yang akan kita hapus. Setelah kita mengetik sampai ke package name-nya, baru kita tekan enter, dan kemudian setelah itu akan muncul tulisan sukses, di mana aplikasi tersebut sudah berhasil kita uninstall. Oke guys,
guys, akan kita coba satu kali lagi menguninstall atau menghapus satu buah aplikasi ya guys. Menginstal Google Play Film. Di komputer atau laptop kita lakukan step yang sama seperti yang tadi ya guys, dengan mengetik kalimat yang sama seperti tadi, hanya saja package name-nya yang kita rubah. Oke, Google Play Filmnya juga sudah berhasil kita hapus. Dan kalau kita lihat di handphone kita juga ikonnya sudah tidak muncul ya guys. Ya, itulah tadi sedikit tips yang bisa saya sharing tentang bagaimana caranya menghapus aplikasi bawaan handphone yang sudah tertanam di dalam sistem secara permanen tanpa harus melalui proses root. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tips ini bisa dipergunakan dan bermanfaat khususnya bagi kalian yang ingin handphonenya terlihat lebih lega dari aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan. Sampai jumpa di video berikutnya.